bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan maju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan. Satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa. Hari ini saya berada di Desa Cidora bersama Kepala Desa Cidora, Bapak sini Pak. Bapak Karsono. MSI katanya. Kita akan sedikit ngobrol tentang kemiskinan ekstrim di Desa Cidora. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, maaf ya Pak ya mengganggu waktunya sebentar. Ada sesuatu yang bisa kami sampaikan? Gini Pak, menurut Bapak kondisi di sini di desa Bapak tentang kemiskinan ekstrim itu seperti apa Pak? Gini, jadi ada kriteria kemiskinan ekstrim. Itu sebenarnya yang poin itu ada 4. Kemiskinan ekstrim yang sesungguhnya bahwa di mana masyarakat itu yang pertama belum mempunyai rumah yang layak huni. Artinya dia rumahnya masih berlantaikan tanah, kemudian dindingnya masih terbuat dari bambu, kemudian yang kedua dia juga belum mempunyai sanitasi yang memadai, tidak mempunyai air bersih sendiri. Kemudian yang keempat, belum mempunyai jaringan penerangan atau listrik, sehingga mereka ini tergolong keluarga miskin yang ekstrim. Kemudian daripada miskin ekstrim itu ditunjang kembali dengan penghasilan dia itu minimal, harusnya kalau Kabupaten Banyumas itu harus sudah per bulan itu sudah berada di angka UMR-nya 1.700.000. Jadi kalau di desa yang masyarakat yang tergolong miskin ekstrim itu penghitungannya bukan dari penghasilan saja, akan tetapi juga dari nilai jual rumah atau sewa rumah. Kalau per tahun hanya di bawah angka 400 disewakan, itu sudah termasuk tergolong keluarga miskin ekstrim. Karena rumah itu kalaupun dijual tidak laku. Seperti itu yang pertama. Kemudian kalau di desa kami seperti dulu kami laporkan pada Bapak Bupati pada waktu pertemuan di Kecamatan Lindir, di Desa Cidora yang tergolong miskin ekstrim hanya 33 kakak. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak karena banyak faktor yang masih menunjang kalau itu belum masuk ke kriteria miskin ekstrim, karena dari 4-4-nya salah satu atau salah 2 itu sudah ada yang masuk. Contoh, rumahnya kalau dikatakan RLTH, rumah tidak layak huni, di situ mereka sudah berlantaikan lantai dari semen ataupun lantai bukan tanah. Kemudian kalaupun yang lantainya tanah, dia salah satunya ada yang menikmati listrik walaupun nyalur ke tetangganya, berarti dia sudah menikmati karena dia juga bayar. Kemudian yang ketiga, dengan adanya program Pamsimas sudah mengurangi sebagian masyarakat yang bisa terjangkau itu untuk air bersihnya. Kemudian sanitasinya, karena dari desa ini mempunyai MCK umum, sehingga yang tergolong miskin ekstrim ini sudah sedikit terangkat, sehingga kami di angka hanya 33 kakak. Karena kami pemerintah desa juga bertekad untuk khususnya untuk
selama jabatan saya yang masih tersisa 3 tahun, mudah-mudahan dari 33 ini, walaupun itu nanti dari mungkin dari aspirasi, kami pelan-pelan kita menggandeng dengan partai politik yang mau peduli dengan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Banyumas dan khususnya yang ada di situ, sehingga masa 3 tahun ini insya Allah kami berusaha untuk 30 kakak ini bisa terangkat semua. Syukur-syukur bisa setelah 6 tahun jabatan kepala desa saya bisa selesai, artinya sudah nol, tidak ada yang miskin ekstrim. Begitu menurut kami seperti itu, dan mudah-mudahan harapan kami ke depan juga kepada pemerintah khususnya dalam memberikan alokasi dana yang dikhususkan untuk penanganan warga yang tergolong miskin ekstrim, itu untuk diistimewakan, artinya diprioritaskan dengan semestinya, sehingga sampai minimal 2024 ini sudah terangkat 50%-nya, sehingga kita ke depan lebih memikirkan lagi menjadi setingkat dari desa berkembang, mudah-mudahan bisa menjadi desa maju. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk semua pihak, karena mungkin keterbatasan pengetahuan kami, namun demikian kami memang berharap banyak, karena dari untuk keadilan dan pemerataan memang di sana terlihat keluarga miskin ekstrim ini yang menjadi harusnya menjadi beban anggaran dana desa, tapi karena dana desa ini tidak bisa serta-merta untuk mengcover itu, maka kami menggandeng partai politik yang mau memberikan aspirasi. Kemudian, maksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya bagi kaum muda